Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat klasik crème brûlée di rumah. Dan apa saja sih bahan-bahan yang kita perlukan. Sebelum saya lanjutkan, please subscribe channel saya di bawah ini. Dan ini bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, 3 butir kuning telur. Yang kedua, fresh milk 20 ml. Yang ketiga ada krim 100 ml. Dan ada juga gula putih sekitar 20 gram. Terus yang terakhir ada vanilla pot juga seperti ini. Oke guys, yang pertama kita siapkan satu panci. Ya, masukkan krim ke dalam panci. Habis itu masukkan susu juga. Habis itu masukkan lagi juga gula. Habis ini diaduk terus sampai krimnya mendidih. Sambil menunggu krimnya mendidih, kita siapkan yang lebih besar sedikit. Masukkan kuning telur. Dan masukkan juga vanilla potnya ke dalam kuning telur. Habis itu diaduk atau dikocok. Oke, krimnya sudah mendidih seperti ini, ya, seperti ini, dan masukkan ke dalam kuning telur. Habis itu kocok atau aduk lagi, seperti kayak membuat custard. Habis bahannya tercampur rata seperti ini, ambil satu mangkok baru, lalu disaring. Bisa lihat di sini ada sedikit kuning telur yang enggak rata, jadi oke, bisa dilihat di sini. Setelah disaring, di atasnya kelihatan banyak sekali bubble atau busa-busa di atasnya. Habis itu kita ambil bubble-bubblenya atau busanya. Oke guys, setelah diambil, dikeluarin yang busa-busanya di atas tadi, ya, ini hasilnya seperti ini. Masukkan adonan ke dalam cetakan seperti ini, ya.
Dan jangan lupa sebelum dimasak, masukkan air panas ke dalam loyang. Sekarang kita masukkan adonan ke dalam oven. Tapi sebelum kita masukkan, ovennya udah dinyalakan sebelumnya dengan temperatur sekitar 145 atau 150 derajat Celcius. Kita masak sekitar 30 sampai 45 menit. Habis itu saya masukkan timer sekitar 30 menit. Ini hasilnya setelah di open. Habis itu diamkan sampai dingin. Habis dingin bisa dimasukkan juga ke dalam kulkas. Guys, dan ini hasilnya crème brûlée setelah dimasak. Oke, sekarang kita akan melakukan pembakaran crème brûlée biar crème brûlée-nya menjadi crunchy di atasnya. Yang pertama kita masukkan sugar ke dalamnya. Ini ada saya tempat biasa saya gunakan untuk pembakaran crème brûlée. Atau ada juga kamu bisa beli juga di supermarket yang dari gas juga ada yang jual banyak sekali. Habis itu nyalakan. Seperti ini, dibakar. Oke guys, dan ini hasilnya yang setelah dibakar dan warnanya seperti golden color, ya. Dan di atasnya crunchy. Oke guys, terima kasih udah menonton video saya hari ini. Tapi jangan lupa di subscribe video saya di bawah ini. Thank you so much. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat makanan klasik khas dari Italia, yaitu spaghetti alla puttanesca. Tapi sebelumnya, apa itu puttanesca? Saya akan jelaskan. Puttanesca adalah semacam jenis tomato sauce yang terbuat dari 4 macam bahan ingredient, yaitu tomat, bawang putih, anchovy, dan olives. Dan cara pembuatannya hanya perlu waktu 15 menit saja, jadi nggak terlalu lama dan sangat mudah sekali untuk dibuat di rumah. Yang harus dilakukan adalah masak dulu air. Airnya harus sampai mendidih, ya. Karena sambil membuat sosnya nanti kita akan memasak pastanya atau spagettinya. Terus jangan lupa masukkan garam juga ke dalam air yang sudah mendidih. Dan inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan spaghetti alla puttanesca. Yang pertama di sini saya ada spaghetti, terus di sini juga saya ada bawang putih, ada olives, terus nanti juga saya akan kasih salad. Salad itu semacam bawang merah, cuman bentuknya lebih besar. Anchovy juga, terus ada capers, ada cherry tomat, terus
Selanjutnya ada tomat jus, dimana cara pembuatannya gampang, hanya tomat direbus aja, kulitnya dibuang, habis itu seperti ini hasilnya. Di sini juga saya akan tambahkan mix seafood, dimana di sini saya ada udang, terus ada ikan cumi, dan ada mussel. Mussel itu semacam remis. Oke, langkah pertama, kasih olive oil sedikit. Kita masak bawang putihnya dulu, potong. Habis bawang putih di slice, masukkan. Masukkan juga. Masak dengan api kecil. Sambil buat sausnya, kita masukkan pastanya. Kita masak sekitar 10 menit. Lalu potong olive-nya kecil-kecil. Setelah itu masukkan lalu kita potong ancovinya juga. Dan masukkan juga. Jangan lupa dimasaknya pakai api yang kecil. Selain itu cek juga spagettinya. Terus ambil capers. Kita potong capersnya juga. Masukkan. Habis itu kita ambil tomat. Kita ambil cherry tomatonya. Kita potong-potong jadi 4. Setelah itu masukkan
Lalu masukkan prawnnya. Lalu masukkan tomato jusnya. Lalu kita masukkan remisnya sekarang. Habis itu kita masukkan ikan cuminya juga. Terus dimasak dengan api yang kecil. Sekarang spagettinya udah mateng, kita masukkan. Pindahin. Habis itu diaduk biar sosnya meresap ke dalam spaghetti. Kita akan masukkan black pepper atau lada hitam. Kita ambil air rebusan dari spagettinya, kita masukkan ke sini. Di sini saya akan tambahkan, saya akan masukkan daun parsley, ya. Kebetulan saya daun parsley. Daun parsley itu seperti ini, ya. Dan dipotong. Ini nggak perlu dicuci. Lalu masukkan tambahkan lagi sedikit olive oil. Jangan lupa dicicipi rasanya. Biasanya saya di sini saya nggak pernah kasih garam karena udah terasa garam dari olive sama anchovy, karena anchovy itu sangat salty sekali.
Dan spagettinya udah matang sekarang. Oke guys, inilah hasilnya spaghetti ala puttanesca. Jangan lupa selalu di subscribe channel saya, OSB London. Thank you. Hello guys, welcome to my channel OSB London. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat makanan khas tradisional dari England, fish and chip. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong untuk selalu di subscribe channel saya, OSB London. Mari saya tunjukkan apa saja bahan-bahan yang diperlukan. Oke guys, inilah hasilnya. Oke guys, itulah fish and chip yang saya buat hari ini. Jangan lupa di subscribe. Thank you so much for watching. Hello guys, welcome to my channel OSB London. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat makanan khas tradisional dari England, fish and chip. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong untuk selalu di subscribe channel saya, OSB London. Mari saya tunjukkan apa saja bahan-bahan yang diperlukan.
guys, inilah hasilnya. Oke guys, itulah fish and chip yang saya buat hari ini. Jangan lupa di subscribe. Thank you so much for watching. Hello guys, welcome to my channel OSB London. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat kue nastar. Dalam kesempatan ini, kue nastar yang saya buat yaitu kue nastar strawberry. Dimana video sebelumnya saya udah tampilkan bagaimana cara pembuatan strawberry. Jadi kalian bisa lihat di video saya sebelumnya di channel saya. Dan inilah bahan-bahannya untuk pembuatan kue nastar strawberry. Oke guys, sebelum saya lanjutkan bagaimana cara pembuatannya, jangan lupa selalu di subscribe ya channel saya OSB London. Itu nama channel saya, OSB London. Terima kasih. Oke guys, inilah bahan-bahan untuk pembuatan nastar strawberry. Dimana di sini saya ada 350 gram tepung terigu ya. Terus di sini juga ada mentega ya, sekitar 250 gram. Terus di sini juga ada tepung gula sekitar 50 gram. Terus di sini ada susu bubuk juga sekitar 50 gram juga. Terus di sini saya ada margarin. Margarinnya cuma 3 sendok aja. Terus di sini saya ada 2 macam telur ya. Dimana telur ini yang pertama nanti akan dicampurkan dengan adonan 3 butir telur kuningnya saja. Yang kedua, di sini ada 2 kuning telur yang saya sudah siapkan juga. Kuning telur ini udah saya campur dengan susu cair, honey sama sedikit minyak. Selanjutnya ada vanila juga. Dan yang terakhir di sini saya ada strawberry jam atau selai strawberry, di mana ini digunakan untuk isiannya. Cara pembuatannya, yang pertama saya ambil tepung lalu disaring. Habis itu masukkan susu bubuknya, lalu diaduk sampai rata tepung dan susunya. Lalu masukkan menteganya. Dan campur margarinnya juga. Habis itu masukkan gula bubuknya juga. Campur, aduk pakai mixer, tapi jangan terlalu lama. Dan jangan terlalu cepat mixernya. Seperti ini, sudah tercampur rata. Dan masukkan telur, tapi jangan di mixer, diaduk aja pakai wooden spoon atau kocokan telur. Dan diaduk sekitar 1 menit, jangan terlalu lama. Terakhir masukkan vanila. Dan diaduk lagi sampai rata. Ini sekitar 1 menit lagi. Hasilnya seperti ini.
Masukkan tepung ke dalam dan aduk sampai rata sedikit-sedikit. Habis itu bisa pakai tangan, aduk. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan melakukan pembulatan dan saya akan pakai ukuran seperti ini. Setelah dibulat-bulat sama rata, sekarang saya akan melakukan pengisian nastar. Yang pertama, saya masukkan stroberi dulu ke plastik ini, ya, yang ujungnya udah saya bolongin pakai ini. Seperti ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Terus lanjutkan sampai selesai semuanya. Inilah hasilnya. Dan sekarang akan saya masak di oven, ya. Sekarang saya akan melakukan pemasakan, ya, dan saya open ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ovennya juga dipanaskan dulu dan temperaturnya sekitar 160. Kalau ovennya udah panas baru nastarnya dimasak. Masak sekitar 10 menit. Oke, timernya udah bunyi. Sekarang kita ambil nastarnya. Hasilnya seperti ini. Lalu diamkan sekitar 5 menit. Tunggu sampai sedikit dingin. Habis itu kita atasnya kasih kuning telur. Udah dingin seperti ini. Baru atasnya sekarang kita kasih kuning telur. Setelah semuanya dikasih telur, atasnya seperti ini. Oke, sekarang saya masak lagi sekitar 10 menit. Inilah hasil nastarnya setelah di oven. Inilah hasilnya seperti ini. Hasilnya. Inilah nastarnya seperti ini. Rasanya sangat lembut sekali. Ya, kalau dimakan. Guys, terima kasih telah menonton video saya hari ini. Jangan lupa di subscribe dan di share juga sama teman-temannya. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat ikan balado, ikan pedas rasa asam manis. Dimana ikannya di sini saya pakai ikan tongkol dan cara membuatnya sangat gampang sekali. Biasa, sebelum saya lanjutkan jangan lupa selalu di subscribe channel saya OSB London. Dan inilah bahan-bahannya. Ikannya dicuci dan dipotong-potong seperti ini. Untuk bahan halusnya di sini saya ada 1 buah tomat, bawang merah, bawang putih, cabai merah,
juga ada serai yang udah dipotong-potong. Lalu di sini saya ada daun salam, daun lemon sama. Kemudian di sini saya ada kecap manis, ada kaldu yang terbuat dari sayur-sayuran, ada gula, ada garam secukupnya, dan ada asam yang udah dikasih air panas. Lalu di blender semua bahan halusnya seperti ini. Cara membuatnya, yang pertama ikan digoreng dulu, biar nanti pas kita makan ikannya nggak bau amis. Ikannya dimasak jangan terlalu kering, lalu ikan diangkat. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita goreng bumbu halusnya, masukkan minyak, jangan terlalu banyak. Dimasak sampai matang. Lalu masukkan daun jeruk, daun salam. Habis bumbunya matang, masukkan air asam. Lalu masukkan ikannya. Masukkan air jeruknya. Semua bumbu, garam, kaldu sayuran, gula, dan kecap. Lalu kasih air sedikit. Lalu ditutup biar bumbunya menyerap ke dalam. Jangan lupa dicek juga bumbunya, garam, gula. Habis itu masak sampai matang. Sekarang ikannya udah matang seperti ini ya. Lalu kita matikan apinya. Oke guys, inilah hasilnya ikan balado pedas rasa asam manis. Jangan lupa selalu di subscribe channel saya, dan terima kasih telah menonton video saya hari ini. Hello guys, welcome to my channel OSB London. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat golden crispy chicken. Dimana resipi ini saya buat sendiri, dimana rasanya enak sekali. Perpaduan lime fresh juice, apple vinegar, atau apel cuka yang rasa manisnya menyerap ke dalam crispy ayam goreng. Inilah bahan-bahannya. Oke guys, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, jangan lupa di subscribe. Nama channel saya OSB London. Sekali lagi OSB London. Jangan lupa di subscribe, di share dengan teman-temannya. Oke guys, inilah bahan-bahannya. Yang pertama di sini saya ada dada ayam yang udah dimarinated 1 jam sebelumnya. Pertama-tama dada ayamnya dipotong-potong kotak-kotak sebelum dimarinated, dan ini dimarinated dengan kaldu ayam, garam, black pepper, sama fresh lime juice. Terus di sini saya ada tepung terigu sekitar 120 gram. Lalu di sini saya ada 1 butir putih telur, nanti digunakan untuk pencampuran adonan pembuatan penggorengan. Selanjutnya di sini saya ada bahan-bahan untuk pembuatan sosnya. Yang pertama di sini saya ada apel cuka 30 ml. Lalu ada 1,5 fresh lime yang nantinya saya ambil jusnya aja. Lalu di sini ada 1 butir red onion. Kalau tidak suka red onion bisa diganti sebagai penggantinya bawang bombay, dipotong kotak-kotak. Selanjutnya ada gula pasir 30 gram. Lalu ada 50 gram kacang mete atau cashew nut. Selanjutnya ada 1 sendok tepung maizena yang sudah dikasih air dingin. Di sini saya ada mix sauce, di mana mix sauce ini ada 3 campuran. Yang pertama 15 ml oyster sauce, 15 ml soya sauce atau kecap Inggris, dan yang terakhir 30 ml brown sauce. Pertama-tama nyalakan api untuk penggorengan. Tunggu sampai minyaknya sampai panas. Sambil menunggu minyaknya panas, kita mix bahannya. Pertama, masukkan putih telur, lalu diaduk-aduk. Habis itu masukkan tepung terigunya.
Diaduk juga. Seperti ini ya. Lalu pisahkan ayam yang telah dilumuri dengan tepung biar untuk mempermudah penggorengan. Inilah hasil ayam yang sudah dipisahkan dan siap untuk digoreng. Minyaknya udah panas dan ayamnya siap kita masukkan. Lanjutkan goreng ayamnya sampai matang. Sekarang ayamnya udah masak, lalu kita angkat dan tiriskan. Seperti ini hasilnya. Inilah hasilnya, ayam yang udah ditiriskan. Sekarang kita akan melakukan pembuatan sosnya. Ambil wajan yang nyalakan apinya. Masukkan apel cuka. Masukkan mix sauce ke dalamnya. Mix together. Masukkan gula. Masukkan press lime. Diambil jusnya aja. Masukkan onion. Tunggu sampai mendidih lagi. Sudah mendidih. Lalu masukkan ayam semuanya. Diaduk sampai rata. Seperti ini. Lalu masukkan kacang mete atau cashew nut. Aduk lagi. Lalu masukkan tepung maizena sedikit-sedikit yang udah dicampur air. Sausnya mengental. Tambahkan lagi sedikit. Ayamnya udah matang. Inilah hasilnya seperti ini. Lalu matikan apinya. Oke guys, itulah hasil resep saya hari ini. Semoga kalian suka dan bisa mencoba di rumah. Dan jangan lupa selalu di subscribe guys. Nama channel saya OSB London. Sekali lagi OSB London. Dan jangan lupa juga di share sama teman-temannya. Karena masih banyak makanan-makanan nanti yang saya tampilkan di channel saya. Selain ini, channel masak, saya akan buat channel travelingnya juga buat share sama kalian semua. Oke guys, inilah hasil resepi saya hari ini. Golden crispy chicken with roasted almond. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya hari ini. Sampai ketemu lagi. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membuat makanan khas Indonesia. Bahan-bahan yang saya perlukan untuk pembuatan candil ini, kebetulan udah saya pisahkan. Yang pertama di sini saya ada bahan-bahan untuk pembuatan candil dan yang kedua untuk pembuatan sausnya.
Dan untuk pembuatan candilnya di sini saya cuma ada 4 macam. Yang pertama saya ada tepung ketan 200 gram. Yang kedua saya tambahkan ada tepung tapioka. Kenapa saya pakai tepung tapioka? Karena nanti candilnya bisa lebih kenyal sekali pas dimakan. Dan yang kedua di sini saya masukkan ada vanila ke dalam candilnya, karena nanti pas dimakan juga enak sekali, ada tes vanilanya juga. Dan di sini saya ada juga air, bisa digunakan secukupnya. Dan inilah untuk bahan-bahan pembuatan sosnya yang saya butuhkan. Yang pertama di sini saya ada gula merah. Gula merah ini sekitar 100 gram. Kalau misalkan teman-teman pengen rasanya lebih manis bisa ditambahkan juga. Terus di sini saya juga ada air putih sekitar 250 ml. Terus di sini juga saya ada air kelapa juga. Air kelapanya yang saya perlukan cuma 100 ml aja, ya. Terus di sini juga saya ada buah nangka. Dimana buah nangka ini yang saya perlukan cuma 100 gram aja. Kenapa saya pakai buah nangka? Karena saya untuk mendapatkan rasa harumnya ini, kebetulan saya ini sebagai pengganti daun pandannya. Karena kebetulan di sini saya susah sekali untuk mendapatkan daun pandannya. Jadi saya ganti pakai buah nangka ini, dan rasanya sangat harum sekali. Oke, untuk pembuatannya seperti ini. Yang pertama masukkan tepung ketannya, ya. Lalu masukkan tepung tapiokanya juga. Habis itu masukkan sedikit vanilanya ke dalam. Ini saya masukkan sedikit vanila sekitar setengah sendok teh, ya. Habis itu diaduk-aduk ya sampai tercampur. Setelah itu masukkan air sedikit demi sedikit. Kalau udah seperti ini, bisa pakai tangan ya. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Habis itu kita akan melakukan pembulatan. Nanti biar hasilnya seperti ukurannya sama. Habis itu kita potong-potong seperti ini. Oke, inilah hasilnya setelah dipotong-potong. Sekarang kita akan melakukan pembulatan. Ya. Sambil melakukan pembulatan, jangan lupa juga panaskan air sampai mendidih ya. Karena nanti begitu kita selesai melakukan pembulatan, kita nanti candilnya kita rebus. Inilah hasilnya setelah dibulat-bulat dan bulatnya sama ya. Terus sekarang kita akan melakukan ya pemasakan.
Sekarang kita akan melakukan perebusan dan jangan lupa airnya harus mendidih ya. Baru kita masukkan satu-satu. Inilah seperti ini setelah semuanya dimasukkan ke air ya. Tunggu semuanya sampai mengembang ya. Inilah seperti ini, tunggu semuanya sampai mengembang ya. Sambil menunggu sampai mengembang, jangan lupa juga sediakan air dingin. Mengembang semua dan udah matang. Sekarang saya akan angkat dan tiriskan dan saya akan masukkan langsung ke air yang dingin yang telah udah saya sediakan ya. Oke, sekarang akan membuat sausnya ya. Yang pertama itu gulanya dipotong-potong ya. Biar cepat larutnya. Masukkan ke panci ya. Oke, habis itu masukkan airnya juga. Bukan pemasakan sausnya ya, yang pertama udah saya panaskan ini. Tunggu sampai mendidih ya airnya. Oke guys, setelah airnya mendidih seperti ini ya. Kalau misalkan semuanya di rumah punya kayak semacam kayak fresh mint seperti ini, bisa ditambahkan untuk mendapatkan aromanya juga ya, karena ini juga sangat bagus, sangat fresh juga, dan ini juga sangat bagus untuk mulut kita, apalagi kita udah seharian habis bulan puasa ya. Karena kalau ditambahkan fresh mint itu sangat bagus sekali, apalagi fresh mint sangat bagus buat mulut kita. Sekarang kita masukkan sedikit air kelapanya. Sisa air kelapanya kita bisa masak juga ya, seperti ini. Karena kita akan pakai nanti buat di atasnya. Dan masak sampai mendidih juga untuk kelapanya juga. Setelah itu ini udah mendidih juga untuk sausnya ya. Kita masukkan ini juga apa, buah nangkanya. Ya. Ini aromanya sangat harum sekali, harum dari buah nangka sama fresh mint-nya juga. Ini sangat enak sekali. Kebetulan saya nggak bisa coba hari ini. Nangkanya juga udah mateng, udah mendidih juga. Kita masukkan candilnya. Dan bisa masak sampai candilnya mengembang lagi. Kelapanya udah mendidih, kita matikan aja. Udah matang.
sausnya udah mulai mengental seperti ini ya. Ini mengentalnya karena saya campur pakai tapioka, jadi nggak perlu ada tambahan lagi. Oke, sekarang saya akan matikan apinya karena candilnya udah mateng, dan matangnya seperti ini guys ya semuanya. Oke semuanya, inilah hasil candilnya hari ini ya. Untuk semuanya yang pengen mencoba buat candil seperti ini, resepnya nanti saya buat di akhir video ini, bisa dilihat ya. Dan selamat mencoba. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video saya hari ini. Untuk teman-teman semua, untuk yang mau tahu resep yang saya buat tadi, nanti bisa dilihat di akhir video saya ini. Dan saya juga minta tolong terus di follow, karena masih banyak video-video nanti saya yang akan buat juga. Dan jangan lupa juga di subscribe video saya hari ini. Terima kasih. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat chicken schnitzel. Bahan-bahannya sangat mudah sekali. Yang pertama kita cuma perlu ayam breast. Kebetulan ini saya ada ayam breast yang udah dikasih garam sama salt ya. Terus habis itu yang diperlukan cuma tepung terigu sedikit untuk penggorengan dan sama breadcrumb ya. Terus udah gitu saya perlu air juga. Sebelum kita melakukan penggorengan, yang pertama nyalakan dulu api, masukkan minyak ya. Tunggu sampai minyaknya panas, baru kita akan melakukan penggorengan ya. Dan di sini saya biasanya untuk pembuatan chicken schnitzel ini biasanya pakai telur. Cuman saya nggak suka pakai telur. Di sini saya cuman pakai air aja ya. Masukkan air ke dalam tepung terigu. Celupkan ayamnya. Seperti ini. Lalu masukkan ke breadcrumb. Habis itu kita goreng, masukkan ke air panas, ke minyak yang udah panas. Oke, habis itu masak chickennya sampai warna kuning. Oke guys. Chickennya sudah mulai masak, kayaknya seperti ini ya.
lalu tiriskan. Kemarin saya buat kentang, ya kentang goreng, dan karena pembuatannya lumayan agak lama juga untuk bikin kentang goreng yang renyah. Diperlukan cuman slice of lemon, ya, lemon. Habis itu perlukan whole grain mustard, sedikit whole grain mustard. Habis itu yang kita perlukan Dijon mustard, bisa English mustard juga kalau nggak ada. Ya. Habis itu kasih honey. Black pepper sedikit, garam, habis itu diwis, sambil diwis jangan lupa pakai olive oil. Jadi ini dressingnya udah jadi seperti ini. Saya akan masukkan ke salad. Guys, chicken schnitzelnya udah selesai saya buat dan hasilnya seperti ini. Di sini ada kentang, salad, chicken schnitzel sama tartar sauce. Kebetulan kemarin saya buat juga tartar sauce, belum sempat saya upload juga. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, bisa kirim komen di bawah. Oke guys, terima kasih udah menonton video saya hari ini. Jangan lupa di subscribe dan selalu di follow, karena masih banyak sekali video-video yang akan saya buat tentang makanan. Ya, kalau misalkan ada komen atau apa, kirim langsung di bawah ini. Hello again, welcome to my channel. So today I'm gonna show you how to make authentic Indonesian food is beef rendang. So what is beef rendang? Here I will show you. Okay guys, before I continue, please subscribe my channel. Here I have all ingredients for making beef rendang. Beef rendang is very tasty and aromatic. Dry curry is made from beef and cooked with a lot of different herbs and spice and blend together to become paste and coconut milk until meat tender, and then cook together with the remaining braising liquid with low heat until liquid caramels around the beef, until an instant amount the flavor. First step, cut beef into 5 cm square or half centimeter thick. Don't cut beef very small because the meat can be break to small pieces during the cooking. And next step, blend all the ingredients.
and start blend. Here it's very smooth. Have a look. After that, heat up the oil in the pan or a wok using vegetable oil. And cook all the ingredients with the low heat until aromatic. So mix all together with the remaining balance of ingredients. Is bay leaves. And cook carry on. Until you can smell very aromatic. After ingredient is cooked, now it's time to add the beef. And then add coconut milk. And cook with low heat. And continue to the simmer. Please make sure, always check it during the cooking. Just make sure underneath is not burned, and always stir it. When the stew is about to dry, please add water from time to time. So just make sure is the meat or the beef is cooked very tender. You can check seasoning like salt, yeah, and then sugar. Cook until tender and it turn into dark brown color. And always stir the beef. Okay, now the beef is look like very tender, so it's time to turn off the heat. Okay guys, here is beef rendang after I cook. It's very aromatic and the smell is really gorgeous. Okay guys, thank you so much for watching my video today, and please always follow and subscribe, and thank you so much for watching.